Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdiansah dari kelas PJKRD akan mempresentasikan tentang manfaat dan mudarat olahraga. Langsung saja ke materinya, yaitu masyarakat meyakini benar manfaat olahraga bagi kesehatan. Oleh karena itu, hakikat olahraga masyarakat adalah olahraga kesehatan. Tetapi bagaimana olahraga dapat menyehatkan dan berapa berat orang harus melakukan olahraga untuk menjadi lebih sehat? Inilah masalah yang perlu diperjelas, bagaimana tata hubungan antara olahraga dengan kesehatan. Mengapa perlu olahraga? Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial, struktur anatomis, antrometris, dan fungsi fisiologinya, stabilitas emosional, dan kecerdasan intelektual, maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih unggul, khususnya pada generasi muda yang aktif mengikuti kegiatan olahraga daripada yang tidak aktif mengikutinya. Mudarat olahraga. Maha suci Allah yang telah menciptakan serba berpasangan segala sesuatu yang digelar tubuhkan di muka bumi, baik yang mereka tidak tahu, baik yang bempa tumbuh-tumbuh diri mereka sendiri maupun apa yang mereka tidak tahu. Gus Yasin ayat 36. Ayat di atas adalah jawaban bagi olahraga. Dapat diganti dengan bermacam kata benda lain, misalnya apakah pesawat terbang, mobil, bus, kapal, dan sebagainya berbahaya? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu, para pembaca pasti sudah tahu apa jawabannya. Tetapi apakah karena adanya spek mudarat dari benda-benda tersebut, lalu benda-benda tersebut dilarang digunakan oleh manusia? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena manfaatnya jauh, dan bahkan sangat jauh melebihi mudaratnya. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular berkaitan dengan pertumbuhan usia dan tercermin dalam gambar bagian seperti tercantum di halaman 20. Artinya fenomena ini merupakan salah satu perwujudan proses penuaan, dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan orang lain? Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terdiri dari faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari, faktor-faktor yang masih dapat dicegah atau dihindari. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Pembagian kekebalan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari adalah sebagai berikut. 1. Faktor risiko major utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu merokok, kadar kolesterol dalam darah, tekanan darah tinggi. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovaskular. Dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, yang sangat perlu dipahami adalah bahwa olahraga berat dapat menjadi pemicu terjadinya episode klinis tersebut. Namun hal itu hanya mungkin terjadi pada orang-orang yang telah mengalami penyempitan pembuluh darah yang telah mencapai stadium kritis, dan yang masuk pembuluh darah yang telah mencapai, dan yang sangat perlu dipahami adalah bahwa apakah seseorang yang telah masuk pada olahraga berat atau belum.
bersifat sangat individual, dan hal demikian umumnya terjadi pada cabang-cabang olahraga permainan, karena pada cabang-cabang olahraga demikian sangat mungkin terjadi pembangkitan emosi. Kesimpulannya adalah olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial. Struktur anatomis, antrometris, dan fungsi fisiologinya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya, maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungan yang nyata, olahraga kesehatan sebagai sarana pencegah dan rehabilitasi perlu dipahami secara mendalam karena manfaat dan keamanannya berhubungan erat dengan instansi pelaksanaannya. Baik, cukup sekian yang saya dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.